Nama saya Jiang Xiaoxiao. Saya seorang koki. Baru saja tadi, saya berhasil memenangkan hidangan yang sudah lama hilang dari dunia kuliner, Feng Huang Sihai, dalam kompetisi Raja Dapur. Selanjutnya adalah saya, Jiang Xiaoxiao, sang Raja Dapur. Hati-hati. Nona, Nona, bangunlah cepat, bangunlah, Nona. Nona, akhirnya kamu bangun. Nona, kamu membuatku sangat takut. Kamu tidur selama 12 jam penuh. Aku sudah memanggilmu berkali-kali. Aku telah melintasi waktu. Pangeran mengeluarkan perintah. Permaisuri segera pindah ke rumah terpisah. Tanpa perintah, tidak boleh keluar. Dan aku terjebak dalam malam pernikahan yang baru, lalu dilempar ke rumah terpisah sebagai selir yang cemburu. Ini adalah makan malam kami. Kami makan ini setiap hari. Bulan ini sudah habis bunga kamper. Jadi terpaksa harus pas-pasan dulu. Apapun bisa dipas-paskan, hanya makan yang tidak bisa dipas-paskan. Dapur sedang menunggu, selain orang lain, terus ke timur itu yang diinginkan. Tunggu aku akan buatkan sesuatu yang enak untukmu. Pangeran, Anda sudah tidak makan selama 5 hari. Apa aroma yang begitu harum ini? Makan malam ringan harus nasi goreng telur zombie. Apa yang kamu lakukan di sini? Memasak, tidak lihatkah? Hei, kamu datang untuk apa? Juga cari makan. Saat dia masuk rumah, aku memang melihatnya dari jauh. Tapi kami belum pernah bertemu langsung. Dia tidak mengenalku juga wajar. Orang-orang bilang Nona Jiang suka bermalas-malasan dan makan enak. Tidak ada gunanya. Kapan dia belajar memasak? Mau coba satu gigitan? Tidak. Berpura-pura dingin. Ah, wanginya enak banget. Pengen sekali rasanya. Mungkin kamu juga mau. Tidak mau. Kalau tidak mau, ya sudah. Orang yang ingin mencari pendapat saya harus antre sampai ke Prancis. Sudah pergi. Tidak mungkin. Saya baru saja mengambil sepasang sumpit. Kamu sudah selesai makan. Kamu sudah berapa hari tidak makan? 5 hari. Ah, pangeran kalian benar-benar tidak manusiawi. Bahkan tidak membiarkan orang kenyang. Memang benar. Tanpa perasaan, tanpa kesetiaan, dingin dan kejam, itulah ciri khas pria sejati. Tidak mungkin. Sudah 5 hari tidak makan. Kamu pasti menderita anoreksia. Kan? Dia yang tubuhnya tidak rajin bergerak. Orang yang tidak bisa membedakan 5 rasa masih tahu tentang anoreksia. Tidak apa-apa. Cuma anoreksia saja. Aku hanya perlu sedikit bertindak.
Pastikan kamu makan dengan lahap. Selera makan yang baik bisa menelan seekor gajah. Kalau kamu benar-benar punya kemampuan seperti itu, kenapa harus bersembunyi di pavilion lain jadi seorang selir yang diabaikan? Apa salahnya jadi selir yang diabaikan? Kamu tahu tidak, apa hal paling membahagiakan bagi seorang wanita yang sudah menikah? Yaitu suami tidak di rumah tapi tetap dapat uang tiap bulan. Aku di pavilion lain. Bukankah aku menjalani hidup seperti itu? Bagaimana? Apakah kamu mau aku bantu mengatasi anoreksimu? Kalau kamu bisa bantu aku, tentu saja. Lewat. Kamu perlu membayar sedikit harga. Kamu perlu membayar sedikit harga. Kamu ini zombie yang baik. Perilakumu sangat tidak pantas. Sepertinya benar aku membuangmu ke rumah lain. Bagaimana? Apakah kamu butuh bantuanku? Katakan, apa yang kamu inginkan? Uang perak. Tentu saja uang perak yang bersih. Asal ada uang perak. Kalau tidak, apa lagi? Kamu pasti nggak mau cuma numpang gratis, kan? Itu nggak boleh. Hal pertama yang saya utamakan adalah aturan kecil ini. Kedua adalah uang. Ketiga adalah urusan besar. Gua ini nilainya tidak murah. Benar, Wang juga sudah tahu. Pada waktu yang sama besok, kamu datang ke sini untuk mengambil makanan khususmu, agar nanti kamu makan dengan lahap. Pangeran. Pangeran itu suamiku. Pangeran mencariku. Ah iya. Bisakah kamu bicara tanpa terengah-engah? Kupikir, itu suamiku yang sudah meninggal dan belum pernah kutemui. Oh iya, kamu dari rumah tangga siapa? Pengawal saja pakaiannya sangat bagus. Sepertinya kediaman pangeran ini memang kaya. Ayo pergi. Kamu. Besok jangan sampai tidak datang. Nona, pangeran tadi malam bertemu lagi dengan si jelek itu. Si jalang itu dikurung di bangunan lain, tapi masih tidak tenang. Bahkan masih berani bermimpi tinggi. Lihat aku bagaimana merekam layar. Hawthorne. Minyak sawi dan plum hitam adalah milik orang lain. Itu pelayan mereka. Dasar bajingan. Jalan nggak lihat-lihat. Dasar bajingan. Jalan nggak lihat-lihat. Nona Su, maafkan aku. Ah, berani-beraninya kau mencuri uangku. Wah, Nona Su, ini semua balasan dari Tuhan. Di atas tertulis nama Nona. Dari mana uang itu bisa datang kalau nggak dari kemarahan? Pasti kamu, uang kecil, yang mencuri ini. Aduh, ketika nyonya kami keluar, tiba-tiba hilang 20 tael perak. Tidak boleh. Kamu tidak bisa mengambilnya. Semua ini milik nyonya. Mencuri perak milik nyonya dan tidak mengaku. Masih mau dipukul. Dari mana datangnya gadis kecil yang cantik ini? Mata cerah, gigi putih, cantik alami. Benar-benar membuatku suka melihatnya. Nona Su jelas-jelas sedang mengganggu Xiaoman. Itu jelas adalah Feng Yan dari rumah lain. Xiaoman di mana? Di depan pintu tenda.
Li Zizhen adalah milik nona kami. Masih berbohong. Lihat saja, aku akan menghancurkan mulutmu. Kau mau apa? Jangan salahkan gadis ini. Tangannya tidak bersih. Aku akan memberimu pelajaran. Sebagai sesama wanita, kamu benar-benar tega. Yang seperti ini jarang sekali. Kamu juga tahu takut. Kalau begitu kenapa waktu kamu pukul Xiaomen tidak terpikir? Dia juga manusia. Dia juga tahu sakit. Tunggu saja, aku kali ini pergi cari sepupu. Aku akan suruh sepupu menceraikanmu. Sudah keluar sisi laki-lakinya. Adik, kamu tahu tidak? Di dunia ini ada 3 jenis orang yang paling tidak dapat diandalkan. Yang pertama adalah pria. Yang kedua adalah pria. Yang ketiga adalah kamu. Kamu. Bodoh dan jelek. Kamu bicara sembarangan. Apakah kamu menunggu untuk diusir dari istana? Mulutmu yang jahat. Akan dipukul. Tidak bisa. Harus pergi memanggil permaisuri. Nyonya Hui, ada masalah. Nona Su dipukul. Dasar jalang. Berani kau pukul aku. Berhenti. Bibi. Orang jalang ini memukulku. Lihat wajahku. Sampai bengkak karena dia pukul. Seluruh rumah Wang Fu khawatir karena Wang Ye kehilangan nafsu makan. Namun kau sebagai Wang Fei malah punya pikiran untuk berbuat onar. Tahukah kau sudah berapa hari Wang Ye tidak makan makanan? Dia mau makan atau tidak? Itu urusanku apa? Kamu bilang apa? Tidak bilang apa-apa. Sebagai seorang permaisuri, kamu tidak mengerti tata krama. Bukan hanya bertindak kasar. Sekarang bahkan mau memukul orang. Ku rasa permaisuri ini sudah tidak ingin menjabat lagi. Ternyata di istana tidak bisa sembarangan mengubah. Lalu bagaimana dengan wajah gadis ini? Apakah itu membengkak sendiri? Kamu menang. Nak, tangan dan kakimu tidak bersih. Harus dihukum. Itu Nona Su penuh kata-kata kotor dan hina. Harusnya kamu ubah. Berpura-pura benar. Tapi malah membantah. Sekarang bukan cuma penuh kata-kata kotor. Tapi juga berbuat melawan atasan. Jangan lupa. Saya setidaknya adalah seorang permaisuri. Permaisuri. Saya ini adalah permaisuri yang dinikahi secara resmi oleh pangeran. Benar kan? Siapa yang mengajukan bukti? Dia yang harus membuktikan. Karena Nona Su bilang uang itu diambil oleh Xiaomen. Kalau begitu, tolong tunjukkan bukti. Kalau tidak, berarti menuduh orang lain dengan fitnah. Ayo, kita kembali ke pavilion lain. Berhenti. Apakah kamu masih memandangku sebagai selir utama? Mataku tidak buta. Tentunya aku melihatmu. Kan, apa kamu bicara seperti itu? Kamu tidak memberi hormat atau sujud padaku. Tidak menghormati yang lebih tua dan orang tua. Sudah melakukan 7 kesalahan besar. Hui Tai, berapa umurmu tahun ini? Sudah 50 tahun. Kenapa bicara seperti ini? Seperti nenek yang sudah hidup ratusan tahun. Tidak. Seperti mumi yang sudah hidup ratusan tahun. Tidak ada yang seburuk kamu. Keras kepala dan tidak mau berubah. Masih bicara tentang 7 dosa keluar. Apakah kamu tahu bahwa 7 dosa keluar ini? Semua itu ditujukan untuk menindas wanita. Menindas wanita. Sebagai seorang wanita, kau malah mendukung hal omong kosong seperti ini. Menurutku aturan usang ini sudah seharusnya diubah. Bagaimana bisa kau mengucapkan kata-kata durhaka antara ibu dan anak? Itu benar-benar durhaka. Kalau begitu aku lihat kamu benar-benar paham tentang sumpit. Matahari ini cukup terik. Hati-hati agar tidak gosong.
Kalau yang ini tidak tahu aturan. Wanita tanpa tata krama berani keluar dari kediaman pangeran. Aku ingin pangeran menikahimu sebagai istri. Terima kasih, Bibi Xie. Permaisuri, pengawal yang dikirim ke orang lain semuanya diusir kembali oleh permaisuri. Nyonya Jiang bilang dia adalah permaisuri resmi yang dinikahi pangeran. Kita tidak berhak mengusirnya. Tidak masuk akal. Di mana wanita hina itu sekarang? Ke dapur. Zombie dinasti Tang, kau berani melawan perintahku. Apakah kau masih menganggap aku sebagai permaisuri? Perintah apa? Mengusirku dari kediaman pangeran. Aku dan pangeran sudah menikah secara sah. Mau mengusir saya? Boleh. Tunjukkan surat izin yang sah. Kalau tidak ada surat izin, jangan buang-buang waktu saya. Saya sedang sibuk sekarang. Kamu sibuk membuat makanan babi dan anjing ini. Makanan babi dan anjing. Ini adalah resep terbaik untuk mengobati anoreksia. Jangan pura-pura gila dan bodoh di sini. Dengan kemampuanmu, kamu masih mau mengobati anoreksia. Siapa yang bisa mengobati anoreksia saya? Pengawal kecil ini juga mengalami anoreksia, seperti yang mulia. Kalian lihat. Bagaimana bubur ini, pengawal kecil? Rasanya enak. Apakah masih ada? Seharusnya ada. Sekarang sudah habis. Tumpah karena mereka berdua. Dia tidak tahu bahwa King Er adalah yang mulia. Jiang Xi baru saja menikah dan langsung dibuang ke rumah terpisah. Dia belum pernah bertemu dengan sepupunya. Bentuk keluarga Jiang kasar dan tidak sopan. Benar-benar tidak pantas untuk King Er. King Er adalah urusan Pangeran Wang. Dia tidak tahu bahwa sepupu itu adalah Pangeran Wang. Itu pasti tidak boleh dia tahu. Kalau dia tahu, dia pasti akan mati hati. Bisa buat satu lagi minggu ini. Maksudnya agar aku buatkan untuk Pangeran Wang. Bisa saja. Mohon padaku. Boleh saja. Mohon padaku. Sombong. Bagaimana kamu berani bicara padaku seperti itu? Ini sikap memohon. Tai Fei, kupikir kalian juga tidak terlalu menginginkan ini. Kalau begitu, lupakan saja. Lihatlah apa yang sudah kalian lakukan. Aku tidak peduli bagaimana kamu memperlakukan zombie, tapi kamu seharusnya tidak merusak peluang ini. Aku akan menjadi orang brengsek ini. Aku tinggal di sini sebelum dia tahu bahwa sepupunya adalah pangeran. Keluarkan dia. Tuan muda kecil telah datang. Semua yang harus dikatakan Xiao Cui sudah kamu katakan. Ya. Nona Xiao Cui sudah menjelaskan semuanya padaku. Baik. Kalau begitu, jalankan sesuai rencana. Asalkan kamu tetap bersikeras dan berikan diskon lagi padanya. Aku pasti akan membantumu. Tidak apa-apa. Nona Su, tolong jangan khawatir. Yang kecil pasti akan menyelesaikan tugasnya.
Setelah semuanya selesai, aku akan merasa sangat sedih. Terima kasih, Nona Su. Terima kasih. Tuan tidak hanya akan mengusirmu dari istana kerajaan, tapi juga akan membuat namamu hancur dan tercemar. Nanti kita ajak Bibi bersama. Kau dan aku tahu bahwa seharusnya tidak mengganggumu di waktu seperti ini. Tapi jika sudah melihat kejadian ini, tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Hai Fei, sayangku, aku melihat permaisuri masuk ke dapur bersama pria itu. Orang-orang di sana bilang, ini bukan pertama kalinya mereka bertemu di dapur tengah malam. Sungguh tidak masuk akal. Berani-beraninya melakukan hal kotor ini di hadapan pangeran. Hari ini aku pasti tidak akan membiarkan pelacur ini lolos. Hahaha. Siapa kamu? Tentu saja aku datang untuk melindungi nona kecil. Aduh. Sungguh tidak pantas. Dasar bajingan, kali ini kau pasti mati. Ikut aku masuk. Kenapa banyak sekali orangnya? Aku tidak menyiapkan makanan sebanyak ini. Kenapa cuma kamu sendiri? Nona Su berharap ada beberapa orang. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Apa maksud Nona Su dengan tidak mungkin itu? Kamu jelas-jelas sedang berduaan dengan pria di sini. Pria? Pria dari mana? Tidak usah banyak bicara. Geledah dia untukku. Sampai sejauh ini, permaisuri masih keras kepala, benar-benar sedang berselingkuh dengan pria lain. Bagaimana bisa ada wanita yang begitu tidak tahu malu? Dasar bajingan yang menjijikkan, dasar zombie. Kamu benar-benar melakukan hal yang sangat immoral. Tuan Li, aku akan langsung menangkap pria selingkuh itu. Tunggu sebentar. Jika Nona Su bisa membuktikan bahwa orang itu adalah pria selingkuhku, kalau begitu, aku serahkan padamu untuk mengurusnya. Tapi kalau tidak begitu, aku akan memberi hukuman kecil padamu. Tagihan 40. Bagaimana? Baik, kamu pasti kalah. Sekarang, apa lagi yang bisa dikatakan oleh selir? Sebagai selir, kamu malah melakukan hal yang sangat tidak pantas dan merusak moral. Datanglah orang. Zombie masih perlu pengawalnya untuk menariknya pergi, tapi membunuhmu. Kalian semua tidak penasaran, seperti apa sebenarnya wajah si pezina ini? Bagaimana mungkin seorang wanita bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Sungguh tak tahu malu. Putar dan biarkan mereka lihat. Zombie, apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah ini si pezina yang kalian cari? Ayo, Xiao Fugui, katakan pada mereka. Bagaimana kita berdua bisa bertemu rahasia di dapur ini? Ayo, Xiao Fugui, katakan padanya. Bagaimana kita berdua bisa bertengkar di dapur ini? Hehehe. Tentunya aku datang untuk menyayangi si gadis kecil. Hahaha. Hahaha. Kalau begitu, kamu nyanyikan dengan baik. Hahaha. Apa nenek yang membuatku tertawa? Yang tertawa bukanlah hal yang kamu mulai tertawakan. Mulai tertawa.
Biarkan orang sampah sepertimu pergi menyusahkan menantu lain dulu. Sampai. Ya ampun. Ah, Aku diam. Kenapa? masih baik. Kalau mau bagaimana memperlakukannya aku bantu. Tidak perlu. Aku menyimpan dia karena ada gunanya. Maafkan aku, Nona Su. Aku benar-benar tidak berani melawan perintah Pangeran Wang. Itulah karena Nona Su mendukungku. Ya. Dia menyuruhku ke dapur untuk menghapus permaisuri. Ingin menghancurkan penjara permaisuri. Berpisah denganku. Apa yang kamu katakan? Apa yang sedang terjadi? Ini bukan keinginan. Bahkan hal sekecil ini pun tidak bisa dilakukan. Barang yang tidak berguna. Pasti ini pasangan brengsek ini bersatu untuk mengkhianatiku. Diamlah. Tuan sangat tidak sopan. Tunggu sebentar. Nona Su, jangan lupa satu hal. Karena sudah membuktikan bahwa orang ini bukan selingkuhanku, maka sesuai taruhan, aku yang menang. Nona Su seharusnya diseret keluar dan diserang. Amo, tolong selamatkan aku. Kita berdua sukarela bertaruh. Harus terima kalah menang. Apa jangan-jangan Nona Su tidak mau kalah? Sini. Tian, berani kamu? Perintah Putri Wang, tidak berani tidak taat. Bawa pergi. Dia berani apa Putri Wang? Orang yang dikurung di tempat orang lain. Suasananya seperti mau bunuh diri. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sanqi. 38. 39. 40. Su Heng, apakah kamu pikir dengan cara kotor seperti ini, kamu bisa menghancurkan reputasi seorang wanita? Tapi King Yu dan Ming Jie sebenarnya sudah menjadi bentuk pengekangan terhadap wanita. Sebagai wanita, kamu tidak hanya tidak merasa malu, justru malah memperkuat kutukan menjadi kejahatan. Kamu tidak hanya bodoh, tapi juga buruk yang tertanam dalam tulang. Ini yang disebutkan oleh Ibu Selir, si perempuan yang tidak berguna. Gadis pistol yang malas dan pemalas itu. Haha. Haha, minum obatlah. Keluar dari sana. Dengar-dengar kamu sakit, UR. Master, kenapa kamu datang? Pergi ke pintu dan jagalah. Kenapa sampai seperti ini? Itu karena saya ceroboh. Memasak untuk si kekasih kecil itu. Saya belajar memasak darimu. Harus mengakui dulu sebagai kerabat jauh. Harus berusaha sekuat tenaga mengantarkanmu ke istana. Agar kamu segera duduk di posisi permaisuri. Bukan untuk bertengkar dengan orang yang tidak pantas itu. Tapi dengan si jalang itu ada. Pangeran sama sekali tidak akan menikahiku. Ini sangat mudah. Siapa yang menghalangi jalanmu? Kamu cari cara untuk mengusirnya. Pria mana di dunia ini yang bisa lepas dari dua kata nafsu? Makanan lezat di dunia ini bisa menyembuhkan, tapi juga bisa melukai. Kalau kamu lakukan seperti yang kukatakan, selir itu walau tidak mati, pasti akan diusir dari kediaman kerajaan. Guru masih lebih sayang padaku.
Mie daging sapi rebus tomat manis selesai. Kamu lapar. Aku sudah 2 hari tidak makan. Juga seorang gadis yang malang. Kalau begitu, ini untukmu. Terima kasih, Permaisuri. Bukankah kamu suka memasak untuk pangeran? Aku akan mengabulkan keinginanmu. Pergi antar adonan ke pangeran. Katakan saja ini dikirim oleh Permaisuri. Baik. Pangeran, Permaisuri menyuruh pelayan untuk membawakanmu sedikit makanan. Bagaimana mungkin Permaisuri memberikan makanan kepada hamba? Permaisuri melihat pangeran bekerja siang dan malam, dengan khusus membuatkan makanan malam dan menyuruh pelayan untuk membawanya kepadamu. Wanginya enak sekali. Ingin sekali mencicipinya. Letakkan saja. Pangeran, pangeran, pangeran. Cepat panggil kakak. Pangeran, pangeran. Ada yang tidak beres. Nona. Nona, ada masalah. Coba pakai masker zombie terbaru yang aku buat. Nona, ada masalah. Aku keracunan. Jangan bilang aku cuma jadi putri selama beberapa hari, lalu jadi janda. Iu. Nona, jangan sembarangan bicara seperti itu. Kalau pangeran sampai terjadi apa-apa, kita semua tidak akan bisa bertahan hidup. Apa? Kalian masih punya kebiasaan buruk seperti membesar-besarkan hal. Itu juga bukan masalah. Maksudku, pangeran adalah tiang penyangga istana. Kalau dia tidak ada lagi, bagaimana kita bisa hidup? Xiaomen, dengarkan aku. Pria itu tidak bisa diandalkan. Kita wanita harus bergantung pada diri sendiri. Kalau dia pergi, dunia ini tidak akan runtuh. Ayo coba ini untukmu. Masker zombie terbaru yang aku buat. Di sini kalian tidak punya ini. Coba sekali saja. Katakan, apa sebenarnya yang terjadi dengan pangeran? Ibu Suri, ampunilah. Ini adalah perintah dari Permaisuri. Aku disuruh mengantar makanan untuk pangeran. Ibu Suri, ampunilah. Wanita ini ternyata sangat licik dan jahat. Bawakan aku para penjahatmu. Bibi, aku yang akan bawa orang sendiri. Jack, kali ini kau pasti mati. Aku rasa Nona Su terlalu ringan dihajar terakhir kali. Baru sebentar lalu datang lagi bikin onar. Aku tidak mau peduli denganmu. Pokoknya, kau sudah diambang maut. Mengapa diam saja? Cepat tangkap si mayat hidup ini. Si bidadari. Yo kalian. Kamu berhak apa menangkap orang? Apa yang salah dengan Xiao Jie saya? Apa yang salah? Tentu saja dia bersalah. Tidak mungkin. Saya tahu Xiao Jie, saya punya banyak kekurangan. Dia memang agak malas, agak bodoh, agak ceroboh, dan agak tidak sopan. Tapi, bagaimana ya? Dia juga adalah permaisuri yang dinikahi secara resmi oleh pangeran. Bagaimana kalian bisa memperlakukannya seperti ini?
Selama aku ada di sini, siapapun yang berani menyentuhku akan merasakan akibatnya. Tidak perlu berbicara banyak dengannya. Bawa pergi dan bawa juga perempuan hina ini. Saudara, saudara. Selamat tinggal. Akhirnya sampai. Bibi, aku membawa perempuan hina dari rumah lain ini. Zombie, apakah kamu sadar akan dosamu? Tidak tahu. Tidak tahu bahwa kamu menyimpan niat jahat untuk meracuni pangeran. Dosamu tak termaafkan. Aku sudah beberapa tahun di kediaman ini, bahkan belum pernah melihat rupa pangeran. Bagaimana aku bisa meracuni dia? Benar-benar tidak menangis sebelum melihat peti mati. Bawa orang itu ke sini. Sepertinya akan diberi ampun. Sepertinya ini adalah rencana jahat untuk menjebak saya. Mie yang diberikan adalah dari permaisuri. Saya tidak tahu dia akan meracuni di dalamnya. Ampuni saya, permaisuri. Ampuni saya, permaisuri. Saya melihat dengan mata kepala sendiri permaisuri memberikan mie kepada siang-siang. Saya juga melihatnya. Ya, saya juga melihatnya. Ternyata saat orang tidak berbicara, mereka benar-benar bisa tersenyum. Benarkah? Kamu memanfaatkan siang-siang untuk meracuni dan mencelakai pangeran. Belum mengaku juga. Belum mengaku juga. Tolong bantu saya. Tolong carikan obat untuk nona saya. Dia sudah demam 3 hari. Aduh. Ini adalah upah kerja kerasmu. Kalian terlalu memandang rendah saya. Sejak saya menikah ke Istana Wang, makan tidak cukup, pakaian tidak cukup. Di musim dingin yang keras, bahkan tidak punya arang untuk membakar. Sakit pun harus keluar uang tambahan untuk berobat. Kalau tidak punya uang, ya makan tanaman liar untuk bertahan hidup. Seperti aku ini, siapa yang bisa aku andalkan? Seluruh istana kerajaan. Hanya Xiao Men yang sehidup semati denganku. Kalian begitu tekun merencanakan sesuatu. Apakah maksud kalian menceraikan aku, atau menuduhku membunuh suami sendiri? Kenapa kalian diam saja? Ayo, beranikan diri dan lakukanlah. Kata-kata manis dan ekspresi palsu. Yinmo, jangan dengarkan omong kosong bajingan itu. Kau bukan tidak tahu mulutnya, suka membalikan fakta. Menurutku, menghadapi orang seperti ini harus dengan tindakan. Bawa orang itu masuk. Hukuman berat menantinya. Aku bilang, nyonya pengurus rumah itu difitnah. Dia tidak berniat membunuh pangeran. Mohon yang mulia untuk melihat keadilan. Hukuman mati. Jangan sakiti nyonya di rumah saya. Tolong, Tuan Putri, turunlah. Saya bersedia menjaga nyonya dan mematuhi hukum. Apa? Kamu pakai air buat apa? Ratu Yoga, apa yang perlu dipermalukan? Nona Su terus-menerus menekan saya. Hanya untuk seorang pria, kan? Katakan saja, saya akan memberikannya padamu. Tapi kamu memiliki posisi permaisuri yang kuat ini. Apa yang baik dan buruk? Ya, bibir hilang, gigi terasa. Pengalaman saya hari ini adalah kematian yang akan dialami Nona Su besok. Apakah kamu masih berani menakut-nakuti di sini? Kalau kamu tidak bicara, aku hampir melupakanmu. Kau, teman tua yang tidak bisa mencerna makanan. Kau yang sempit dan panjang di dalam gunung. Trik-trik Nona Su ini bisa menipumu. Ini pasti orangmu. Siapa yang tahu hari ini? Apakah kamu sudah memberi izin?
Kamu masih berani menuduhku dengan niat buruk. Tunggu sebentar. Suara ini sangat familiar. Itu kamu. Kamu harus membayar sedikit harga. Kamu adalah tangan di istana. Kamu malah menyamar sebagai pengawal dan mempermainkanku. Apakah kamu harus memberi aku penjelasan tentang kejadian hari ini? Penjelasan. Aku harus jelaskan apa? Orang yang menuduhmu lebih tahu betapa tidak bersalahnya kamu. Kalau kamu bilang kamu tidak bersalah, maka aku tanya, mie itu, apakah kamu yang buat? Iya, Apakah kamu yang memberikannya padanya? iya. Apakah kamu yang meracuni mie itu? Kalau kamu merasa bukan, berarti bukan. Kalau kamu merasa iya, berarti iya. Kakak sepupu, lihat dia sudah mengaku. Kalian hari ini begitu berusaha keras. Tidak lain, hanya ingin aku menyerahkan gelar ratu anjing ini. Untuk itu tidak perlu sampai bersikap terlalu berlebihan. Aku tidak akan memberikannya padamu. Sekarang kamu puas. Jiang Xiao Xiao, aku beri kamu kesempatan terakhir. Asalkan kamu tahu salah dan memperbaikinya. Tidak lagi membantah. Mungkinkah hari ini? Aku tidak akan lagi menyelidikinya. Pangeran Ji-hun benar-benar memberi aku berkah besar. Ingin memberiku Ji-hun. Kamu meninggalkan aku di rumah lain. Berapa tahun kita tidak bertemu? Apakah kamu pernah berpikir untuk memberi aku kesempatan? Aku di istana Wang mengalami segala macam penghinaan dan berbagai siksaan. Kapan kau pernah berpikir memberiku kesempatan? Sekarang kau di sini dengan belas kasihan yang tinggi dan angkuh. Sungguh sangat lucu. Situasi seperti ini sekarang terjadi. Bukankah semuanya karena kau yang pura-pura dan palsu? Menipuku bahkan lebih keji daripada mereka. Pangeran, kakak sepupu King Er. Tangkap wanita beracun yang meracuni pangeran ini. Masukkan dia ke dalam penjara. Biarkan dia pergi. King Er. Berhenti. Berhenti. Kalau pergi, tinggalkan barang-barang Wang Fu. Sudah cukup. Pakaian yang kamu kenakan juga milik Wang Fu. Baik, semuanya akan dikembalikan padamu. Sekarang aku tidak berutang apa-apa kepada kalian. Aku Jiang Xiao Xiao. Mulai sekarang akan hidup di rumah bangsawan kalian. Tidak ada lagi. Pangeran.
Apakah kamu mau aku bantu atasi anoreksimu? Kamu bisa membantuku, tapi kamu harus membayar sedikit harga. Kamu baik-baik saja. Kamu orang di rumah ini. Jadi, silakan berpura-pura menjadi pengawal untuk mengerjaiku. Hamba Anda. Aromanya. Perasaanmu. Nona, mencuci 1 ember pakaian 5 keping tembaga. Kami sudah mencuci selama 15 hari, baru 75 keping tembaga. Kalau begini, berapa lama lagi kita harus menunggu untuk mendapatkan tempat yang aman? Aku sih tidak masalah, hanya saja, gadis muda dan bangsawan, tak bisa tidur di ruang kayu setiap hari. Tuan dan Nyonya sudah meninggal dunia lebih dulu. Kami berdua sebagai wanita lemah. Siapa lagi yang bisa kami andalkan? Kami tidak perlu bergantung pada siapapun. Xiaomen, percayalah padaku, di kota besar ini, pasti ada tempat untuk kami. Aku pasti akan menorehkan keberhasilan di sini. Yen Yulou mengadakan perekrutan koki dengan dana besar. 50 tael sebulan. Uang ini bukan sembarang orang bisa dapatkan. Apa itu Yanyulou? Restoran kerajaan nomor 1 di ibu kota. Orang yang bisa makan di sana pasti kaya atau bangsawan. Kalau bisa masuk ke sana, itu bukan hal yang mudah. Di balik kegelapan ada cahaya. Ayo pergi ke Yanyulou. Hai. Hei saudara. Keluarga Jiang sudah pergi. Mengapa pernikahanmu dengan Pangeran Wang belum juga ada kejelasan? Pangeran baru saja sembuh dari sakit. Ibu Suri ingin menunda dulu beberapa hari. Masalah ini harus segera diselesaikan, agar tidak semakin rumit nantinya. Ayo, kamu bangun lagi. Baiklah, kamu cepat pergi. Memang pantas menjadi rumah makan kerajaan nomor 1 di Kyoto. Dia jadi kurus. Dalam 2 minggu terakhir, Wang Fei dan Xiaomen hidup dengan berjualan barang dagangan di luar. Nona ini. Merampok atau sudah takdir? Dengar-dengar kalian sedang mencari koki terkenal. Tuan tamu. Anda mau menemui siapa? Aku sih. Siapa? Dia mau membentuk dirinya sendiri. Dari mana asalnya gadis kecil ini? Tak tahu diri. Kukira ini toko lipstik. Lihat badan kecil itu. Bisa nggak pegang pisau dapur dengan kedua tangan? Benar-benar begitu. Tak bisa? Tak bisa. Kenapa kamu perempuan? Perempuan tidak boleh. Pengumuman ini tidak menulis itu. Hanya menerima pria. Tidak menerima perempuan. Koki utama di dapur ini selalu pria. Yaitu kita para pria. Selalu pria. Jadi tidak menerima perempuan. Bagaimana mau menerima? Kamu takut perempuan itu seperti banjir besar yang akan melahap kalian. Tahu tidak? Jangan lupa kamu juga dilahirkan oleh perempuan. Kamu datang untuk membuat keributan, kan? Kamu tidak lihat ini tempat apa? Apa kamu berani bicara besar di sini? Keluar dari sini. Nona, apakah kamu percaya pada cinta pada pandangan pertama? Apakah kamu percaya pada cinta pada pandangan pertama? Bukankah itu Cheng Ziji, pangeran paling tampan di ibu kota? Kabarnya dia adalah anak bangsawan yang sangat kaya raya, sangat romantis dan penuh perasaan, dan banyak sahabat wanita yang dekat dengannya.
Apa yang disebut jatuh cinta pada pandangan pertama hanyalah ketertarikan fisik. Bisa jadi itu kamu terhadapku. Tentu saja bisa juga aku terhadapmu. Apa-apaan ini? Di depan umum bergaul dengan pria lain. Yang mulia dan permaisuri. Nona Jiang sudah meninggalkan istana. Meskipun dia sudah pergi, namun statusnya tetap. Dia masih dikenal sebagai permaisuri dari Wang Fu yang kesepian. Pangeran ini cemburu, ya. Tapi, kamu bukan tipe yang aku suka. Karena Yanyu Tower mencari orang terkenal. Kalau begitu, harusnya ditentukan oleh kemampuan memasak saya. Aku rasa apa yang dikatakan gadis ini sangat benar. Kemampuan memasak, kamu berani bicara. Kemampuan memasak, lihat saja dia, bisa masak tidak. Melihat cara dia memotong sayur, sepertinya dia tidak bisa, kan? Ya itu. Kamu. Semua bagus, pinjam aku sebentar. Semua bagus, pinjam aku sebentar. Teknik memotong yang sangat halus. Teknik memotong ini. Tanpa 5 tahun latihan, sama sekali tidak bisa dilakukan. Kan? Iya. Wanita tangguh tidak kalah dengan pria. Gadis, teknik memotongnya bagus. Bagaimana sekarang? Apakah Nona tua bisa masuk atau tidak ke Yanyu Tower ini? Kamu menganggap Yanyu Tower ini apa? Benar-benar keras kepala dan tak mau menyerah. Keahlian kecil-kecilan, sombong tanpa dasar. Yanyu Tower adalah istana kerajaan nomor 1 di ibu kota. Dengan kemampuanmu yang cuma seperti kucing kecil ini, pantas apa? Apakah rumahmu di pinggir jalan? Apa maksudmu? Kamu terlalu ikut campur urusan orang lain. Ya, apakah aku bisa masuk Yanyu Lou? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu. Mungkin kamu belum tahu, kalau mau masuk Yanyu Lou, harus lewat guruku dulu. Ada hal yang tidak kamu ketahui. Nona, pengurus Yanyu Lou, adalah sahabat lama Shen Yuchu. Pengurusnya sering berkelana kemana-mana. Tugas memilih koki terkenal di Yanyu Lou. Tentu saja jatuh ke Shen Yuchu. Sekarang kamu masih merasa bisa masuk ke rumah hujan asap ini. Ternyata seleksi koki di rumah hujan asap ini bukan soal keahlian memasak, tapi soal apakah sudah menyinggung para sarjana. Kata-kata Tuan Chen sangat tepat. Memilih koki terbaik tentu berdasarkan keahlian memasak. Hanya saja, Nona Jiang hanya punya keahlian menggunakan pisau. Belum terlihat keahlian memasaknya. Hahaha, Tante, dia bisa masak apa ya? Menurutku kamu tidak akan bisa masuk ke menara asap dan hujan itu. Tapi ada satu tempat yang bisa aku rekomendasikan untukmu waktu itu. Rumah potong hewan di barat kota sedang mencari orang untuk membuat pakan babi. Menurutku kamu. Sungguh hahaha. Kalian yang seharusnya membuat pakan babi dan anjing. Aku malah punya saran. Karena kita semua saling tidak terima. Mending kita saling meremehkan saja. Siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah, coba kita adu. Hahaha, aku tidak salah dengar, kan? Kamu ingin dia bertanding memasak dengan kita, benar-benar mempermalukan diri sendiri. Tuan Muda Chen, menurutmu dia pantas? Kamu takut, kan? Kamu takut, kan? Hahaha. Bertanding dengan aku. Gadis kecil, kamu benar-benar tidak tahu diri. Dia bilang harus dibandingkan dengan siapa? Shen Yuchu. Apa dia sudah gila? Dia sebenarnya tahu tidak siapa Shen Yuchu. Usianya baru 17 tahun sudah jadi pelayan dapur pribadi. Dapur pribadi itu apa sih? Sembarang orang yang bantu-bantu saja. Mereka semua level juru masak terkenal di ibu kota. Jangan bicara tentang Shen Yuchu. Aku rasa dia, mungkin bahkan murid kecil Shen Yuchu pun tidak ada bandingnya. Baiklah, hari ini aku akan memenuhi permintaanmu. Hanya saja kamu yang kalah.
Orang yang kalah harus memotong jari telunjuknya dan pergi dari Kyoto. Apakah kamu berani? Apa yang tidak berani? Hanya saja jika aku yang menang, aku akan menjadi koki utama di menara hujan asap ini. Dia lebih memilih menjadi koki daripada tinggal di istana. Dengan kemampuan memasak seburuk ini, kamu ingin mengusir guruku. Tambahkan satu orang lagi. Aku tetap akan pergi. Ngapain diem aja? Kalau bareng, kenapa kamu nggak berani? Takut kalah, jari dipotong. Aku juga orang yang begitu. Siapa yang takut? Ayo kita bertanding. Apa maksudnya? Dia maksudnya kuat. Maksud Nona Wang adalah pertandingan antara Hongxi dan Chef Shen Yu. Dia tidak gila, kan? Dia benar-benar gila. Apakah dia tahu apa yang dia katakan? Dengan nada yang begitu percaya diri, aku ingin lihat seberapa besar kemampuanmu. Hidangan lezat. Setiap orang punya selera masing-masing. Hanya membuat masakan yang kita kuasai. Agar adil. Bagaimana kalau kita bertaruh satu hidangan dan lihat siapa yang menang? Baik. Kalau begitu, mari kita buat hidangan langka di dunia. 4 lautan rakyat. Hahaha, 4 lautan rakyat. Fenomena langka yang sudah lama hilang. 4 lautan angin dan awan. Konon, hidangan ini hanya tercatat dalam resep. Tidak pernah ada yang berhasil membuatnya. Nafas Phoenix di 4 lautan. Nama saya Jiang Xiao Xiao. Saya seorang koki. Baru saja tadi, saya dan hidangan yang sudah lama hilang dari dunia kuliner. Feng Yin Sihai memenangkan juara dalam kompetisi memasak. Ternyata ini adalah hidangan yang paling saya kuasai. Feng Yin Sihai. Xiao Yu, dapur luar terlalu menindas. Di dunia ini, ada berapa orang yang bisa membuat Feng Yin Sihai? Hidangan ini terakhir kali muncul 40 tahun yang lalu. Nona Jiang yang begitu muda. Bagaimana bisa memahami keajaiban hidangan ini? Kata-kata Tuan Cheng ini kurang tepat. Feng Yin Sihai memang jarang ditemui. Tapi bukan berarti tidak ada resep yang tersisa di kalangan rakyat. Meski aku sudah tua. Tapi seperti Nona Jiang, aku juga belum pernah melihat Feng Yin Sihai. Dari mana asalnya tuduhan membuli orang itu? Resep di rumahku adalah Tuan Qiang. Tidak bisa membela wanita cantik dengan mengabaikan fakta, kan? Sudah, cukup sekali saja. Tulisannya benar-benar bagus. 3 hari kemudian pada waktu yang sama. Kita bertemu di menara asap dan hujan untuk menentukan hasilnya. HM. Tunggu sebentar. Nona Jiang, kamu seharusnya tidak menerima perjanjian budak darinya. Kenapa Shen Yuchu menolak keahliannya memasak? Melihat seluruh ibu kota, tidak ada yang sebanding dengan dia. Murid kecilnya terlihat masih muda. Sebenarnya yang tulus darinya. Beberapa tahun lalu saya di pesta istana, pernah mencicipi keahliannya. Tidak kalah dengan koki istana Shen. Kamu tahu keahlian memasak koki Shen. Kenapa di ibu kota tak ada yang bisa menandingi? Saya tidak pergi. Itu karena aku belum muncul. Kamu datang untuk apa? Hanya lewat saja. Lewat sini kamu cuma mau lihat aku tertawa. Atau mau membantu adik perempuannya yang segar itu. Kamu bukan tandingan Shen Yuchu. Tuan Chen, hari ini terima kasih atas kebaikanmu. Terima kasih sudah menunggu aku menyambut Chef Shen. Akan memasak sendiri. Saya berterima kasih atas perhatianmu. Juga tolong Tuan Chen tenang. Aku pasti tidak akan melukaimu. Kamu akan memasak untuk dia. Kalian berdua baru saja bertemu, kan? Pangeran Wu, pernah dengar pepatah yang bilang, orang bertemu seperti sudah lama kenal. Jiang Xiao Xiao, jangan lupa. Kamu sekarang masih menjadi selir keluarga Gu. Pangeran, ingatanmu benar-benar buruk ya. Aku dan keluarga Gu sudah lama berpisah dan tidak lagi berhubungan. Ada apa?
Menyesal atau 还是 kalau sudah makan salah, 告诉你 aku beritahu, 晚了？ sudah terlambat. Aku cemburu sampai menghabiskan seluruh udara di dunia. Yang tidak bisa menulis itu adalah kata-kata makian untukku. Wangi sangat sedih padamu. Siapa yang tahu musang itu kalah? 狼给击败你。 Sudah menyiapkan ini semua. Oh ya, kamu tahu di mana bisa membeli yang sangat dalam. Danau Permata. Itu tempat apa? Itu tempat di mana kamu bisa membeli segala macam barang langka dan berharga. Hanya saja pemiliknya agak aneh sifatnya. Barang hanya dijual kepada orang yang beruntung. Kalau begitu, aku harus cari cara. Aku dan pemilik toko itu adalah teman baik. Kalau begitu, pasti kamu tahu apa yang dia suka minum. Minuman bagus, menyanyi di bulan. Minum sampai mabuk baru puas. Minum sendiri tidak seasyik minum berdua. Tuan toko, lihatlah, bagaimana menurutmu tentang arak ini? Minyaknya bagus, mau tukar apa lagi? Misalnya teripang. Ini minuman sedikit, tidak cukup. Apakah harus menghabiskan seluruh kendi anggur ini? Tentu saja tidak. Setelah menghabiskan semua ikan laut ini, silakan ambil sesuka hati. Nona, itu tidak bisa. Jika semua ini diminum, bisa berakibat fatal. Bagaimana kalau kita minta bantuan kepada Yang Mulia? Tidak mungkin. Saya tidak akan pernah mengalah padanya. Seorang pria terhormat, sekali berjanji. 4 kuda pun sulit untuk mengejar. Ayo, malam ini. Pangeran dan permaisuri pergi ke pavilion permata. Apa? Gadis Jiang sudah minum 1 kendi penuh. Masih mau minum lagi. Tentu saja, tentu saja. 当然， Nona, kamu benar-benar tidak boleh minum lagi. Hahaha. Saya masih bisa. Saya masih bisa. Nona, Aku harus duduk. Sisa 5 hari lagi. Haha, baiklah. Permaisuriku tidak perlu khawatir dengan Tuan Chen. Permaisuriku tidak perlu khawatir dengan Tuan Chen.
Pangeran Kuo minum dengan sangat baik. Aku sarankan Tuan Chen menjauh dari permaisuri Gu. Kalau lain kali kena di pergelangan tanganmu, itu bukan sekadar patah tulang. Pria tampan, pria gagah. Tak kusangka di sini ada begitu banyak wanita cantik. Tidak benar. Kenapa kamu sangat mirip dengan orang brengsek yang belum menikah itu? Orang yang suka menyebar fitnah tidak tahu mana yang benar dan salah. Masih berlagak seperti pangeran. Bohong, pria sampah. Benar-benar pandai menipu aku, pria sampah. Wajah ini sama tampannya dengan Gu Changqing. Aku pikir kamu membenciku. Ternyata kamu punya perasaan yang tidak pantas terhadapku. 100 poin. Tidak menyangka permaisuri begitu mendalam terhadap saya yang seorang seniman. Tambah 100 poin. Jangan berisik. Tidak bisa minum alkohol? Apa yang harus dilakukan? Berikan saya. Berikan saya. Ya, masih bisa minum. Lepaskan saya. Berikan saya. Berikan saya. Saya susah payah mengumpulkan uang sebanyak ini. Datang ke tempat terkutuk ini, tidak ada apa-apa lagi. Ya. Akan selalu meminta uangku. Kembalikan semua uangku. Ah, banyak sekali uang. Dengan uang ini, aku bisa membeli banyak bahan makanan berkualitas tinggi. Juga pakaian yang cantik dan kekasih kecil, semua uang ini untukmu. Temani aku bermain, ya. Permaisuri, di mana kamu belajar hal-hal aneh ini? Bagaimana? Bagaimana? Sangat baik, sangat baik. Ganteng kecil ini milikku. Pangeran. Dia itu. Jangan pergi. Temani aku tidak pergi. Aku di sini saja. Kalau begitu aku taruh di sini. Ya. Aku taruh di sini. Ya. Sudah. Apa maksudmu? Siapa itu Lenovo? Memalukan sekali mabuk sampai seperti itu. Ini di mana ini? Ini adalah puding saya di tempat lain. Tertawa. Pangeran,
Apakah Fuding banyak di sini? Apakah juga memelihara beberapa wanita cantik? Aku sudah tahu, kalian pria ya, selalu punya kekasih baru, mantan, istri dan selir berkerumun. Aku tidak punya satu pun, mungkin malah punya banyak. Kediaman Pangeran Gu dari awal sampai akhir. Hanya punya satu permaisuri, yaitu kamu. Ah, itu, aku tadi malam minum alkohol. Aku ini orangnya tidak kuat minum. Kalau sudah mabuk, aku suka hilang ingatan. Apa yang terjadi, aku sama sekali tidak ingat. Wajah ini sama sedikitnya dengan Gu Changqing. Semalam. Tidak ada yang terjadi. Oh. Ah, itu bagus. Saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Tunggu sebentar. Saya sudah minta Yaning untuk menyiapkan dada yang tegak. Kembali saja tinggal di sini. Kenapa? Jangan sampai aku harus minta maaf pada ibumu. Kau juga tidak takut aku meracunimu. Aku hanya merasa. Seorang wanita lemah seperti kamu hidup di luar itu sulit. Di kediaman pangeran tentu ada yang merawatmu. Sebenarnya kau ingin merawatku atau malah mengurungku. Mereka punya sedikit rasa suka padamu. Pangeran Gu, jangan kau pikir setiap wanita ingin tinggal di kediaman pangeranmu. Tempat itu bagiku hanyalah penjara yang mengurungku. Ku lebih memilih tinggal di jalanan daripada kembali ke sana. Apa yang kau katakan? Pergilah cari sepupu kesayanganmu. Dia paling suka dengan istanamu. Nona sudah memasakkanmu sup ayam. Kalau tidak mau minum, kita pergi. Minumlah ini. Nona, dia semalam. Saya sudah menyuruh Yan Ming untuk membereskan Ting Yushuan. Keluar. Kamu pindah kembali untuk tinggal. Aku tidak peduli siapa yang mau pura-pura baik. Nona, saya rasa kamu mungkin salah paham dengan Wang Ye. Kenapa kamu membelanya? Bukan. Saya hanya merasa Wang Ye orangnya baik. Tadi malam dia juga merawatmu sepanjang malam. Nak ganteng, semua uang ini untukmu. Mau temani aku bermain, ya? Ini bukan keraguanku. Ah, pasti bukan. Pasti bukan. Dulu aku merasa pangeran tidak manusiawi. Tapi sekarang terlihat bahwa dia benar-benar baik kepada Nona. Siapa yang peduli? Berita penting. Berita penting. Lomba memasak di Menara Hujan Asap segera dimulai. Lihatlah, lihatlah. Jangan lewatkan kesempatan ini. Beli sekarang atau menyesal kemudian. Semua tanpa batas waktu. Selamat memasang taruhan. Seharusnya tidak ada yang sebodoh itu, gadis ini. Dari awal sudah jelas Shen Yunshu akan menang. Tidak ada yang memilih saya. Orang Chengdu semua menganggap pertemuan itu sia-sia. Jujur saja, kalau bukan karena kamu adalah nona di rumahku, aku juga akan memilihmu. Kalau begitu, apa namanya? Aku tidak bisa menekan diriku untuk berganti pekerjaan. Ambil saja. Hanya satu. Kurangi semuanya untukku. Kalau saja kita hanya punya 20 lebih teman. Kalau saja kita kalah. Tidak. Kalau saja kita kalah, berikan padaku. Isi negeri Jiang.
Buddha pernah melihat yang itu. Benar-benar ada orang yang percaya dia akan seperti hari ini. Aku akan bertaruh lagi 20 tael. Dari kecil berani besar. Hari ini aku harus membuatnya penuh mangkuk dan panci. Nampaknya Pangeran Wang ini 500 tael. Juga tidak main-main. Aku juga bertaruh dengan Nona Jiang. Apakah gadis ini benar-benar punya kemampuan? Cukuplah, kalau punya kemampuan lagi, masih bisa mengalahkan Shen Yu. Bercanda apa sih? 1000 tael. Kalau kita menang. Aku mau tambah pertunjukan. Ayo, 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 ayo. ayo, ayo. Nona Zhang, ujian memasakmu sebentar lagi akan dimulai. Kamu juga persiapkan dirimu ya. Tenang saja, 500 taelmu pasti tidak akan kalah. Kompetisi memasak di rumah makan Yanyu resmi dimulai. Memang bagus. Wah, ini juga cukup hebat. Keahlian pisau sudah mahir. Memang layak disebut koki Istana Shen. Lihatlah, keahlian pisau Nona Jiang tidak kalah. Memasak bukan hanya soal keahlian pisau saja. Tenang saja, pasti koki Istana Shen yang menang. Sekarang masih sempat mengakui kekalahan. Memasak tidak bisa mengandalkan keberuntungan. Jangan salahkan aku jika aku sudah memperingatkanmu. Harus lebih baik dalam memasak. Di Kyoto ini, tidak ada yang bisa mengalahkan keahlianku. Itu karena aku belum datang. Jangan buang waktu berbicara dengannya. Nanti kamu akan tahu betapa hebatnya keluarga Yu. Baiklah. Waktu sudah habis. Baiklah, baiklah. Rasanya enak. Tidak heran. Ini adalah hidangan lezat yang hanya ada dalam legenda. Baru saja mencicipinya. Memang tidak bohong. Ayo lanjutkan. Apa maksudnya? Apakah hidangan ini tidak enak? Baiklah, dunia ini ternyata menyimpan kelezatan seperti ini. Makan hidangan yang begitu enak. Sepanjang hidupku, aku tidak menyesal. Aku pilih ini, aku pilih ini. Aku tidak tahu maksud kalian berdua. Menurut kalian, mana yang lebih cocok di lidah? Kalau begitu, aku tidak tahu maksud kalian berdua. Menurut kalian, mana yang lebih cocok di lidah? Ini sekadar niat baik. Tentang lomba memasak, tolong bantu saya. Tuan, nanti aku akan minta Xiao Cui mengoleskan bedak merah di piring. Piring yang berwarna merah itu adalah masakan yang dibuat oleh master. Menilai keterampilan memasak. Siapa di seluruh kota yang bisa menandingi dia? Anda tenang saja. Tenang saja. Saya pilih bangunan ini. Sekarang skor imbang 1-1. Suara Anda sangat penting.
Aduh, ini. Manusia dan tempat, tembok bisa ditembus. Jika ada yang perlu, silakan beritahu. Cari yang bisa dilakukan sendiri. Pasti akan berjuang sampai mati. Hari perlombaan memasak. Tuan hanya bisa memilih. Piring yang ada warna merah jari harus digunakan. Ah, saya memilih hidangan ini. Hidangan ini berasal dari tangan Shen Yu. Mari kita ucapkan selamat kepada Shen Yu yang luar biasa. Saya menang. Saya mendapatkan uang. Keterampilan memasak Chef Shen memang luar biasa. Ini Kyoto, meskipun unik. Tapi untuk mengalahkanku, tidak ada alasan. Tidak perlu dibahas. Hanya dari cara dia mengidam. Dia pasti merasa masakanku lebih enak. Bagaimana ini? Kak Jiang adalah guruku yang menang. Jari yang begitu cantik ini akan segera hilang. Kalau mau disalahkan, salahkan saja kemampuan memasakmu yang kurang. Dengan kemampuanmu yang setengah-setengah ini, masih ingin membandingkan keterampilan memasak dengan guruku. Aku ingin tahu bagaimana kamu bisa bertahan di Kyoto tanpa jari, setelah kehilangan jari-jari itu. Apakah kalian ingin meminta ampun untuknya? Yang kalah harus menerima konsekuensi. Apa Jiang Jie tidak bisa menerima kekalahan? Bagus sekali. Yang kalah harus menerima konsekuensi. Tanya saja pelayan ini, apa yang telah aku lakukan? Ini apa? Bedak. Ini saat dia merias dan mendandani saya. Sangat baik saat menempel. Benarkah? Datang dengan warna bedak merah malam itu. Sama persis dengan yang ada di jari pelayan kecil ini. Apa maksudnya? Apakah itu minuman dan rokok di tanganmu? Sebenarnya ingin melakukan apa? Sepertinya ingin merasakan pengalaman di penjara. Ya. Aku bilang, iya. Itu Nona di rumah kami, yang menyuruhku mengoleskan bedak sampai malam. Katanya hanya dengan begitu, orang bisa tahu masakan mana yang dibuat oleh Shen Yuzu. Iya. Itu Nona di rumah kami, yang menyuruhku mengoleskan riasan sampai malam. Katanya hanya dengan begitu, hanya dengan mencicipi, kita tahu apa yang dibuat oleh Departemen Reproduksi. Mengapa mereka melakukan ini? Apakah mungkin mereka mengomentari kamu? Mereka sudah menerima uang dari kamu. Tidak, tidak. Itu hanya omong kosong. Sama sekali tidak ada yang tidak mungkin. Koki Shen Yi bisa mengalahkan Nona Jiang dengan mudah. Mengapa masih melakukan hal seperti ini? Kalau begitu, kita harus bertanya di sini. Saya tidak melakukannya, jelas ini ada yang menjebak saya. Menjebakmu. Kalau begitu aku mau tanya. Kemarin kau membawa pergi 500 orang dari rumah hujan dan asap. Dari mana asalnya mereka? Bukan dari bisnis yang aku jalankan, benar. Masih tidak mau jujur. Tangkap dan masukkan penjara. Yang mulia, ampun. Yang mulia, ampun. Yang mulia ampun. Yang mulia Rong. Siapa dia? Itu diberikan oleh si Yushu kepadaku. Aku juga, aku cari, aku juga cari. Aku juga menerima uang dari Nona Su.
Mereka benar-benar mengeluarkan uang untuk menyuap juri. Omong kosong apa itu? Matahari terbit. Bikin aku rugi. Tidak bisa. Kalau rugi uang harus mereka ganti. Harus ganti rugi. Ganti rugi, 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 ganti rugi. Semua harap tenang. Rugi. Rugi. Shen Yuchu dan Su He berkolusi dengan juri. Cara yang rendah. Yan Yulo memutuskan membatalkan kelayakan mereka berdua untuk bertanding. Hasil pertandingan kali ini adalah Nona Jiang menang. Saya masih lebih ingin membuktikan diri melalui keterampilan memasak. Tolong carikan komentar lain. Baik, saya. Bagaimana menurut kalian berdua? Selamat kepada Nona Jiang. Mulai hari ini, Anda adalah koki baru di Yan Yulo. selamat kepada Nona Jiang. Mulai hari ini, Anda adalah koki baru di Yan Yulo. Baik. Tunggu sebentar. Nona Su, jangan lupa dengan taruhan kita sebelumnya. Jari telunjuk yang patah, keluar dari istana. Aku akan memaafkanmu kali ini. pergi dari sini, WN Busia. Mulai hari ini, tidak boleh ada yang mendekati Wang Fu dari Sungai Su. Benar. Nona, kami menang. Anak kecil, kita tidak punya rumah lagi. Hahaha. Saya pasti akan membuat masalah di sini. Nona, kami berhasil. Nona, kami benar-benar berhasil. Koki istana yang terhormat, bisa melakukan hal yang begitu memalukan. Perasaan, Keterampilan memasak tidak sebanding. Sudah cukup. sifat juga tidak baik. Kembalikan uangku. Kalian kembalikan uangku. Keluar dari sini. 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 Kalian berdua. Koki Jiang sekarang benar-benar tidak punya waktu untuk memasak untuk kalian berdua. Kalian berdua. Koki Jiang sekarang benar-benar tidak punya waktu untuk memasak untuk kalian berdua. Permaisuri yang mulia datang ingin makan masakan dari kepala Koki Jiang. Semua harus antre ya. 500 tael, aku ingin segera makan masakan dari kepala Koki Jiang. Sungai Kuning, aku harus makan masakan dari kepala Koki Jiang terlebih dahulu. Usia 1000 tael. 1.500 tael, 3.000 tael. 3.000 tael, jangan bilang mau makan masakan dari nenek moyang Jiang. Semua harus membeli menara asaku milikku. 3.000 tael. Hanya ingin segera makan masakan yang dimasak dengan jahe. Pangeran, betapa besar keberanianmu. Jangan bilang tentang Wang Yu, para pejabat dan kekuasaan Jin Chen. Siapa yang tidak ingin langsung menikmati babi harum dan sawi cu ini? Pangeran, kau tidak takut reputasimu di langit dan hujan akan tersebar. Cerita tentangmu yang bernilai ribuan emas akan tersebar untuk kota Jiang. Biarkan aku masuk. Biarkan aku masuk. Biarkan aku masuk.
Ini konspirasi. Konspirasi. Belakangan ini aku melakukan kesalahan. Tak berani bertemu denganmu. Tapi ada satu hal yang harus aku beritahu padamu. Apa itu? Pangeran untuk merebut zombie dari pria lain. Menghabiskan 1000 emas di langit hujan asap. Apa itu? Pergi ke langit hujan asap itu. Sebagai wanita, keluar dan tampil di depan umum itu sudah cukup. Bahkan berhasil membingungkan pangeran. Membiarkan tamu ini mati. Ini area dapur. Jangan sampai terluka karena panas. Lihat tamu ini memang tidak bisa ditanya. Pak Jiang bilang tamu ini ngotot harus ke sini. Aku juga tidak bisa melarangnya. Kamu datang untuk apa? Kamu datang untuk apa? Kalau mau, buatkan sesuatu untuk pangeran makan. Hei, kamu sebenarnya mau apa? Aku dengar masakanmu enak-enak. Aku datang untuk mencobanya. Ternyata orang tua ini ingin mendapatkan privilese. Tempat ini bukan istanamu. Semua orang tidak harus mengelilingimu. Kalau mau makan, antre di sana. Nanti kalau sudah tiba giliranmu, akan dipanggil. Baiklah. Bukankah orang tua ini sekarang jadi lebih mudah diajak bicara? Hal-hal di masa lalu sudah berlalu. Kita harus melihat ke depan. Maksudmu apa? Belakangan ini Wang Fu jadi sepi sekali. Kalau kamu ada waktu, sering-seringlah pulang dan lihat-lihat. Bukan kamu yang seperti ini malah lebih menakutkan daripada memukul atau memarahiku. Apa kamu salah makan obat, Bu Fei? Aku tidak akan datang ke Yanyulo untuk apa? Kalau datang ke Yanyulo, mau buat apa lagi? Tentu saja untuk makan. Hujan gerimis ini bisa terasa begitu nyata. Saya pesan beberapa hidangan andalan. Kalau sudah datang, ya coba saja. Tidak? Kalau begitu kamu lebih baik pergi saja. Hahaha. Kami tidak bermaksud menyulitkanmu. Tidak kok. Hanya saja agak kaget. Dia mengganggumu. Tidak. Jangan lihat ini di mana. Masih ada yang bisa mengintimidasi aku. Kalau tidak, kamu saja. Pindah kembali ke istana dan tinggal di sana. Ya, aku bukan ingin bertemu denganmu. Aku hanya tidak ingin. Aku tidak ingin terkurung di tembok merah dan atap burung bangau, terjebak di dalam ruang kecil. Yang aku inginkan adalah dunia yang lebih luas. Tak ada salahnya. Nona Jiang ingin. Kamu ganti rugi. Nona Jiang ingin. Boleh. Kamu ingin membangun karir di kota Yanyulo. Aku dukung. Kamu ingin berkeliling gunung dan laut melihat pemandangan indah di dunia. Aku tidak punya apa-apa, selama itu yang kamu inginkan. Aku akan berusaha memenuhinya. Jika ada ribuan air, aku hanya mau Nona Jiang seorang saja. Yanyulo itu milikmu, kan? Kalau kamu ingin mengelolanya sendiri, silakan. Kalau mau kerja sama juga bisa. Aku hanya ingin memberitahumu. Di sini, kamu akan selalu bebas. Aku rasa aku lebih cocok untukmu. Sang Gongzi, jangan lupa aku sudah menikah dengannya. Nona, jangan sampai ada tamu yang meminta masakanmu. Ya. Chen Gongzi,
Aku memperingatkanmu, jauhkan diri darinya. Baiklah, saya terima perintah. Adegan yang bagus. Ini pasti menghabiskan banyak uang. Ini adalah uang hadiah dari Cheng untuk Nona Jiang. Mohon Nona Jiang terima dengan senang hati. Ini aku yang traktir minum. Ini aku yang traktir Putri Wang. Aduh, sudah cukup. Jangan kirim barang lagi ke rumah hujan dan kabut. Ini adalah tempat untuk memasak. Jangan sampai mengganggu bisnis saya. Ayo ambil. Ambil semuanya. Baru saja mengambil bahan ini dari kotak Dian Ningtai. Jelas ini barang bagus. Saya berikan padamu. Nona, antara Wang Ye dan Chen Gongzi, kamu lebih suka yang mana? Keduanya bukan pilihan saya. Pasti ada satu yang lebih kamu suka. Saya hanya berteman dengan mereka. Hanya teman saja. Kalau teman-teman memang benar-benar teman, kenapa kamu membedakan perlakuan? Barang yang dikirim oleh Tuan Chen, kamu sama sekali tidak menerimanya. Tapi yang dikirim oleh Pangeran Wang, kamu tidak pernah bersikap sopan. Mana mungkin? Kamu tidak menerima barang dari Tuan Chen karena kamu tidak ingin berutang budi padanya. Sedangkan kamu tidak sopan kepada Pangeran Wang. Itu karena kamu dari lubuk hati merasa bahwa kamu dan Pangeran Wang adalah satu keluarga. Omong kosong. Hahaha. Nona Jiang, bukan maukah kau berkenan ikut ke tepi sungai menyalakan lentera? Kupikir waktu juga sudah tidak terlalu siang. Tuan Muda Chen, sebaiknya kau pulang dulu untuk beristirahat. Tidur lebih awal dan bangun lebih awal itu baik untuk kesehatan. Nona Jiang, aku sudah tahu perasaanmu. Aku tahu bahwa Pangeran Wang lebih berarti bagimu. Aku, yang jelek ini, juga sadar diri. Tidak harus mendapatkan Nona Jiang, hanya saja. Hari ini adalah hari lahirku. Aku tidak ingin sendirian. Ini hanya permintaan antara teman. Jika Nona Jiang merasa terbebani, maka Cheng tidak akan memaksakan diri. Mengikatku dengan moral. Baiklah, hanya menyalakan lampion saja. Kalau begitu, ayo pergi. Apa? Pangeran, kenapa kamu datang? Kamu datang untuk mencari Nona. Nona, dia sudah pergi. Kalau begitu, kamu tunggu di lantai atas saja. Tidak perlu, aku akan menunggu di sini saja. Baik. Barang ini pasti tidak disukai Gu Changqing, kan? Terima kasih, Nona Jiang, sudah menemaniku merayakan ulang tahunku hari ini. Peristiwa hari ini, aku akan selalu mengingatnya di hati.
Kita semua teman, tidak perlu sungkan. Nona Jiang. Aku masih ada hal lain yang ingin kuberitahukan padamu. Saat keluar dari rumah hujan dan asap, aku langsung tertarik padamu, Nona Jiang. Yang disebut cinta pada pandangan pertama, sebenarnya hanyalah tertarik pada penampilan. Mungkin itu kamu padaku, tentu saja. Bisa jadi juga aku untukmu. Sejak saat itu, mataku selalu tak bisa berhenti memandangimu. Itu di menara hujan dan kabut. Banyak dari janjiku adalah tulus dari hati. Selama itu yang kau inginkan di dunia persilatan. Aku, Cheng Zijun, bisa memberikannya padamu. Aku mengerti dunia persilatan. Maukah kau memberiku kesempatan ini? Ini Gu Changqing. Tidak tahu tentang dunia persilatan. Apakah Anda bersedia memberi saya kesempatan ini? Maaf. Saya sudah menyukai seseorang. Ini adalah tahun baru. Saya dan dia selalu bertengkar. Dia memiliki banyak perilaku yang tidak bisa saya terima. Tapi aku masih tidak bisa mengendalikan diriku. Ingin berlari ke arahnya. Gu Changqing, kau sudah datang. Pria dan wanita sendirian, bersama terjaga di malam hari. Apa ini namanya? Pria dan wanita sendirian berjalan di malam hari. Apa ini namanya? Masih muda, kenapa bicara seperti orang tua? Masih ada pria dan wanita yang berjalan bersama di malam hari. Jadi, apa maksudmu datang mencariku di malam seperti ini? Aku dan dia tidak sama. Aku dan kamu, apa urusannya? Aku adalah suamimu. Kau benar-benar pelupa. Apa kau sudah lupa? Aku sudah tidak ada hubungan dengan Wang Fu kalian sejak lama. Begitu cepat ingin memutuskan hubungan. Sepertinya kau ingin terlibat dengannya. Kamu memang cari masalah. Kalian berdua dengarkan aku. Ini urusan kalian apa? Pergi sana. Begitu malam tidak tidur, datang cari aku berantem. Aku rasa kamu memang tidak suka aku. Benar kan? Aku memang tidak suka. Tidak suka kamu jalan malam-malam dengan pria lain. Tidak suka kamu dekat dengan pria lain. Apalagi tidak suka kamu bercanda dengan pria lain. Ini aku sedang cemburu. Kamu cemburu. Lucu, bagaimana mungkin aku cemburu? Permaisuri terlalu berhayal. Kalau begitu teruskan saja keras kepala. Aku tidak mau bermain denganmu. Sampai jumpa. Apakah dia sudah di sini cukup lama? Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa keras kepala. Malam ini harus makan nasi goreng zombie lagi. Nona, pangeran sudah pergi. Ayo makan malam. Aku lihat lampu ini cukup bagus. Kalau Nona tidak suka, aku akan lempar saja. Lampu kelinci yang lucu ini siapa yang tidak suka? Simpan saja. Nona, jangan marahi pangeran lagi. Sebelum kamu kembali, pangeran sudah menunggu lama di luar. Selain itu, aku dengar kamu bilang, lampu kelinci ini dibuat langsung oleh pangeran. Aku tidak marah kok. Dia cemburu berarti dia suka padaku. Lucu sekali, aku ini mana mungkin cemburu. Pria sepolos ini sekarang sudah jarang ditemukan. Kalau tadi itu karena perasaan lama. Sudahlah. Sudah kubilang kamu juga tidak mengerti.
Pergi sebarkan sebuah kabar untukku. Pangeran, ada masalah. Putri berdiri di luar menara kabut, mencari suami yang baik. Apa? Jangan lewatkan kesempatan ini. Koki Jiang di menara kabut sedang mencari suami yang baik. Kecantikan ini, Koki Jiang, terkenal dengan keterampilan memasaknya. Tidak tahu pemuda mana yang akan menarik perhatiannya. Saudara, apakah kamu tahu tipe pria seperti apa yang disukai Koki Jiang? Oh, itu sudah pasti saya tahu. Tinggi 188 cm. Kalau mau punya badan bagus, ya punya badan bagus. Kalau mau cantik ya cantik. Perut kotak ada, dada bidan juga. Yang terbaik sih punya sedikit bakat. Kalau tidak punya bakat, ya harus bisa cari uang dan latihan. Aku guru masak, hartaku melimpah, tinggi badanku 188. Kau tahu tidak apa yang sedang kau lakukan? Mencari menantu yang dekat dan baik. Tidak, Paman Hili. Kau tetaplah permaisuri Wang Fugu. Paman Hili, kan? Xiaoman membawa kotak itu. Saya tidak setuju, itu wajar. Saya tidak setuju, itu wajar. Kenapa? Karena saya menyukaimu. Saya ingin kamu kembali ke istana. Bukan hanya karena kamu adalah permaisuri, tapi karena saya menyukaimu. Saya ingin melihatmu setiap hari. Saya tidak ingin melihat pria lain mendekat. Hari itu saya merasa cemburu. Xiaoman membuka kotaknya. Benar-benar masuk akal sekarang. Tanda yang sama dalam karakter. Hati yang sama saling memahami. Oh. Nona dan pangeran akhirnya bersatu sebagai pasangan. Kakek dan Ning pasti akan merasa tenang jika mereka tahu. Ayo, semua cepat, segera akan mulai beroperasi. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Wajahmu hitam seperti ini. Nanti kalau pelanggan datang pasti takut dan pergi. Ngomong apa tidak apa-apa lagi. Kamu seharian di bawah hujan terus. Kamu tahu nggak hari apa hari ini? Hari apa? Hari kelahiranmu. Itu hari ulang tahunku. Benar juga. Terima kasih. Hari ini adalah Kixia. Apakah karena Yanyulou terlalu sibuk aku tidak bisa pergi? Tenang saja, malam ini aku pasti pulang. Jiang Sufu, meja pertama hari ini memesan Feng Yin Sihai. Kita siapkan dulu. Feng Yin Sihai datang. Semua siapkan. Potong ini dulu.
Aku merindukanmu. Meskipun aku bisa bertemu denganmu setiap hari, tetapi aku tetap sangat merindukanmu. Aku juga selalu memikirkanmu setiap saat.